Bab 311. Ketika He Huaqiang mendengar ini, dia langsung panik, dan buru-buru menunjuk ke arah Helian, dan berkata, "Tuan Ye, itu bibi kedua saya. Dia menelepon saya kemarin dan berkata bahwa dia akan memasang jebakan untuk seorang wanita dan menipu dia menjadi uang. Uang besar. Jika waktunya tiba, izinkan saya datang dan menyanyikan wajah hitam, jadi saya setuju." Setelah selesai berbicara, He Huaqiang buru-buru berkata lagi, "Tuan Ye, saya benar-benar dimanfaatkan oleh orang lain." Petik 2. Ye Chen melirik Helian, dan Helian sangat ketakutan. Ye Chen menunjuk ke arahnya dan melambai, "Kamu, kemarilah." Petik 2. Helian tidak berani mengabaikannya dan buru-buru merangkak ke depan. Dia berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, ada kesalahpahaman. Aku ingin tahu bahwa Malan adalah ibu mertuamu. Meskipun aku punya 10.000 nyali, aku tidak akan berani berbohong padanya, kan?" Selesai. Sambil menunjuk ke arah Qian Hongyan, dia berseru, "Wanita jalang bernama Qian Hongyan inilah yang menyakitiku. Dia mengatakan bahwa adik-adiknya sangat kaya, dan mereka sangat beruntung, jadi dia selalu ingin memberinya pelajaran, jadi dia memintaku untuk bermain-main dengannya, mencoba memenangkan villa ibu mertuamu." Petik 2. Qian Hongyan juga ketakutan dan buru-buru berkata, "Ye Chen, ini salah paham. Aku tidak ingin berbohong kepada ibu mertuamu. Aku juga tertipu oleh Helian ini. Helian ini berperilaku sangat buruk di depan tentangku sepanjang hari. Kamu kelihatannya bisa bermain, aku yakin itu benar, dan ingin mengajak ibu mertuamu untuk menghasilkan banyak uang bersama, tapi tiba-tiba, dia ditipu olehnya." Mendengar ini, Malan memarahi dengan marah, "Qian Hongyan, kamu jalang, kamu masih ingin berbohong kepadaku tentang uang dan vilaku." Petik 2. Qian Hongyan waspada, segera mundur, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, saya tidak punya." Petik 2. Helian mengumpat dengan dingin, "Beraninya kamu menyangkalnya. Oke, lalu aku akan menunjukkan riwayat obrolan kita kepada Guru Ye." Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, dan memutar suara. Dalam suara itu, terdengar suara Qian Hongyan, "Saudari Lian, saya dengar Anda telah kembali ke Jinling." Petik 2. Kemudian terdengar suara Helian, "Ya, saya baru kembali 2 hari yang lalu." Petik 2. Qian Hongyan, "Saudari Lian, Anda telah menjadi bandar di kasino Makau selama bertahun-tahun. Anda pasti memiliki keterampilan yang baik di meja permainan, bukan?" Petik 2. Helian, "Jangan berani, saya hampir tidak bisa lolos di Makau, tetapi di Jinling, saya berani mengatakan, tidak ada orang yang tidak bisa saya menangkan." Petik 2. Qian Hongyan, "Itu bagus sekali. Saudari Lian, saya punya cara untuk menghasilkan banyak uang. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik." Petik 2. Helian, "Beri saya perkenalan singkat." Petik 2. Qian Hongyan, "Saya memiliki adik laki-laki dan perempuan yang cukup kaya. Villa kelas 1 Thomson di rumah bernilai lebih dari 100 juta, dan anjing konyol ini kecanduan judi. Kebetulan Sister Lian, kamu berada di meja judi lagi. Ada banyak cara, atau aku bisa meneleponnya. Bisakah Anda membentuk permainan dan memenangkan banyak hal?" Petik 2. Helian, "Villa bernilai lebih dari RMB 100 juta. Benarkah itu?" Petik 2. Qian Hongyan, "Itu benar." Petik 2. Helian, "Tidak apa-apa, tapi setelah selesai, saya ingin 60%. Petik 2. Qian Hongyan, "Tidak masalah. Saat itu kamu akan berumur 6 tahun dan aku 4 tahun. Petik 2. Saat suara itu diputar di sini, Qian Hongyan sudah ketakutan. Dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, aku tidak bermaksud begitu. Aku bibi tertuamu. Kita semua adalah satu keluarga." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan ringan, "Mari kita bicarakan masalahmu nanti." Petik 2. Setelah itu, biarkan seseorang menyeretnya ke samping. Kemudian, dia melihat ke arah Helian dan bertanya, sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Qian Su Anda sangat kuat." Petik 2. Helian buru-buru menjelaskan, "Tuan Ye, sebenarnya Qian Su adalah suatu hal. Itu semua adalah trik curang, dan saya hanya tahu sedikit tentangnya." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Bagaimana caramu berbuat curang hari ini?" Petik 2. Helian buru-buru menjelaskan, "Mesin mahjong ini dibuat khusus. Saya dapat langsung mengatur semua ubin dari 4 perusahaan di komputer terlebih dahulu, dan kemudian memulainya dengan ponsel saya kapan saja,
ketika mesin mahjong secara otomatis mengocok ubin, ia akan mengocok ubin sesuai dengan kebutuhan saya dan kemudian menaikkan mereka. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia menjelaskan lebih lanjut, kalau begitu, saya akan mempelajari perangkat lunaknya. Anda dapat mengontrol poin dadu dan menentukan siapa yang mendapat kartu apa. Saya memberi ibu mertua Anda beberapa kartu yang semuanya merupakan kartu bagus, tetapi sebenarnya itu jalan buntu, yaitu kartu yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan seumur hidup Anda. Guimin bekerja sama denganku, jadi kita pasti akan menang daripada kalah. Ye Chen mendengarkannya dan mengangguk ringan. Pertanyaan, berapa banyak orang yang telah Anda rugikan dengan menggunakan metode ini? Petik 2. Helian buru-buru berkata, tidak banyak, tidak banyak. Saya biasanya tidak melakukan hal seperti ini. Petik 2. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, berapa banyak penjudi yang Anda bantu menangkan kasino di Macau? Berapa banyak dari para penjudi ini yang bangkrut, menjual anak-anaknya, atau bahkan meninggal? Petik 2. Ini. Helian sudah berkeringat deras. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak kejahatan seperti ini, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang bangkrut. Judi sendiri merupakan sebuah jurang yang mampu menelan segalanya, ada yang terjerumus sendirian, ada pula yang beserta seluruh keluarganya terjerumus ke dalamnya. Namun Helian tidak pernah memperdulikan hidup dan mati para korban tersebut. Ia merasa ini adalah kemampuannya untuk makan, bagaimana ia bisa memenangkan uang jika orang lain tidak kehilangan uang. Oleh karena itu, dia tidak pernah merasa bersalah. Tapi Ye Chen bisa melihat isi hati orang seperti itu secara sekilas. Orang-orang seperti itu adalah vampir paling kejam dan kejam di dunia. Dia hidup dengan menghisap darah orang lain, jadi dia tidak peduli jika orang lain dikuras darahnya olehnya. Akankah dia mati betapa menyedihkan kematiannya? Ye Chen tentu saja tidak bersimpati pada orang-orang seperti itu. Dia memandang Helian sambil bercanda, tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini. Bagaimana kalau kita memainkan beberapa permainan? Petik 2. Helian tertegun, dan bertanya dengan heran, Tuan Ye, apa yang akan kamu mainkan? Ye Chen berkata, saya tidak tahu cara berjudi, seperti poker, mahjong, dan paigou. Saya juga tidak tahu, saya hanya tahu satu, batu gunting kertas. Petik 2. Helian bertanya dengan bingung, apakah kamu akan bermain batu gunting kertas denganku? Petik 2. Ye Chen mengangguk, iya, aku akan bermain batu gunting kertas denganmu. 10 juta segenggam, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Ini. Helian berkata dengan gugup, Tuan Ye, aku tidak berani bermain-main denganmu. Ye Chen berkata, kamu harus bermain meskipun kamu ingin bermain, dan kamu harus bermain meskipun kamu tidak ingin bermain. Petik 2. Helian hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan panik, tidak apa-apa, lalu dengarkan Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Ye, bagaimana cara kita bermain? Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya harus membuat beberapa persiapan sebelum bermain. Petik 2. Persiapan. Helian tampak terkejut. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu tentang persiapannya? Sama seperti kamu, bermaksud menipu ibu mertuaku, aku juga ingin menipu kamu. Petik 2. Helian bahkan lebih bingung. Batu kertas gunting, trik apa yang bisa dihasilkan? Saya telah menjadi penipu sepanjang hidup saya, dan saya tidak tahu bagaimana hal ini bisa menipu. Apakah sengaja lebih lambat beberapa detik dari pihak lain? Bersikaplah optimis terhadap apa yang akan dilakukan orang lain, dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengekang pihak lain. Maka ini levelnya terlalu rendah, bukan? Ketika dia tidak tahu kenapa, Ye Chen tiba-tiba meraih tangan kanannya, meluruskan semua jarinya, lalu membentak dengan keras, klik. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Helian menjerit kesakitan, tapi Ye Chen mengangkat tangan kirinya, dan dengan bunyi klik yang sama, jari-jari tangan kirinya patah. Sekarang, Helian tidak bisa lagi mengendalikan 10 jari tangannya, dan ke-10 jari itu hanya dihubungkan oleh kulit, menggantung ke bawah secara alami. Ye Chen berkata dengan ringan, dengan bentuk tanganmu, saya berasumsi bahwa kamu membuat kain secara default. Jika kamu membuat batu, kamu harus membuat kepalan. Jika kamu ingin membuat gunting,
kamu harus membuat huruf V. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Helian menangis dan berkata, Tuan Ye, 10 jari saya patah. Saya tidak bisa mengeluarkan batu dan gunting. Petik 2. Ye Chen berkata dengan nada menghina, kalau begitu aku tidak peduli. Apakah kamu bisa lolos atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, ketika kamu menipu orang lain, bukankah kamu juga menyangkal kesempatan mereka untuk menang? Biarkan Anda mencicipinya hari ini, bagaimana cara seseorang, dan rawat tubuh seseorang. Petik 2. Bab 312. Helian pingsan, tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen, yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, ternyata begitu kejam. 10 jarinya patah lalu bermain batu gunting kertas dengan dirinya sendiri. Kini ia hanya bisa menghasilkan kertas, bukankah itu berarti ia akan kalah berkali-kali selama ia bermain? Ye Chen memandang Helian saat ini, dan berkata tanpa ekspresi, ayo, kita mulai. Petik 2. Pembicaraan. Ye Chen melambaikan tangannya dan bergumam di mulutnya, gunting, batu, kertas. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung membuat gerakan tangan gunting. Helian tidak bisa mengendalikan jarinya sama sekali, jadi dia hanya bisa menatap Ye Chen dengan mata seorang ibu yang sudah meninggal. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberimu gunting dan kamu akan memberiku kertas. Aku menang dan kamu berhutang 10 juta padaku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ayo. Ayo mainkan game kedua. Petik 2. Gunting, batu, kertas. Petik 2. Ups, aku menang lagi, dan kamu berhutang 20 juta padaku. Petik 2. Ayo, yang ketiga. Petik 2. Gunting, batu, kertas. Petik 2. Kamu benar-benar tulus. Mengapa Anda terus menerbitkan? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu berhutang 30 juta padaku. Petik 2. Ye Chen menghibur dirinya sendiri dan segera memenangkan 10 pertandingan melawan Helian, mengumpulkan 100 juta. Jadi Ye Chen berkata kepadanya, ayo, mari kita selesaikan rekeningnya. Petik 2. Helian berkata dengan wajah sedih, Tuan Ye, saya tidak punya banyak uang. Ye Chen melambaikan tangannya, kalau begitu aku tidak peduli. Hubungi keluargamu, menantu perempuanmu, menantu laki-laki dan menantu perempuanmu, dan suamimu. Bawalah semua uang di keluargamu dan semua real estate yang bisa digadaikan. Jika 100 juta kurang dari 1 poin, saya akan mengirimkan Anda dan semua orang yang berusia di atas 18 tahun dalam daftar rumah tangga Anda untuk bekerja di tambang batu bara hitam untuk melunasi hutang Anda dengan gaji bulanan 2.000. Kapan bisa lunasi 100 juta, dan kapan bebas? Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, apakah Anda kenal seseorang yang menjalankan tempat pembakaran batu bara hitam? Petik 2. Aku mengenalmu. Dia berkata, saya punya beberapa teman yang melakukan beberapa kejahatan di Jinling pada tahun-tahun awal. Kemudian, saya pergi untuk membuka tempat pembakaran batu bara di Shanxi Barat, dan kemudian saya dapat mengirimkan semuanya kepada mereka. Petik 2. Sangat bagus. Ye Chen mengangguk, dan berkata kepada Helian, ayo, berinisiatif menjelaskan, ada berapa orang di buku registrasi rumah tanggamu? Petik 2. Helian sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan menangis. Tuan Ye, putra dan putri saya adalah siswa terbaik yang lulus dari universitas bergengsi. Mereka sekarang menjadi pilar masyarakat. Anda tidak dapat menghancurkan hidup mereka. Petik 2. Ye Chen mencibir dan berkata, oke, anakmu sendiri semuanya lulus dari universitas bergengsi. Tapi bagaimana dengan keluarga yang kamu bunuh? Apakah anak-anak mereka masih bisa makan? Apakah kamu masih bisa bertahan? Jangankan kuliah di universitas bergengsi, kenapa kamu tidak memikirkan mereka ketika kamu menghancurkan hidup mereka? Petik 2. Helian dipenuhi penyesalan dan ketakutan, dan wajahnya sangat pucat. Dia memang menyakiti banyak orang, dan banyak orang yang keluarganya dihancurkan olehnya, tapi dia tidak pernah mempedulikannya. Yang dia inginkan hanyalah menghasilkan uang. Selama dia menghasilkan uang, tidak ada hal lain yang penting. Jadi, sekarang tibalah pembalasannya. Ye Chen ingin mengirim semua anak yang telah dia tanam dengan susah payah ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara. Hukuman terbaik baginya adalah menghancurkan seluruh hidupnya yang penuh tipu daya dan tipu daya. Helian juga ketakutan, menangis, dan berkata,
Tuan Ye, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Jika Anda menginginkan uang, saya dapat memberikan semua uang saya. Selama bertahun-tahun saya berada di Makau, saya juga telah menabung sejumlah uang. Saya memiliki total 20 juta di tangan saya. Saya akan memberikan semua uang ini kepada Anda. Tolong lepaskan putra dan putri saya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya, membuka mobile banking, dan menunjukkan saldo Ye Chen. Akun pribadinya memiliki lebih dari 21 juta. Ye Chen berkata dengan tenang, sumbangkan lebih dari 21 juta yuan ke rekening sumbangan resmi Project Hope. Petik 2. Bagaimanapun, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari akun resmi Project Hope, menyerahkannya kepada Helian, dan berkata dengan dingin, transfer sekarang. Petik 2. Helian buru-buru bertanya, Tuan Ye, bisakah Anda melepaskan saya jika saya menyumbangkan uang ini? Petik 2. Ye Chen mencibir dan berkata, kamu masih ingin tawar-menawar denganku. Petik 2. Helian ditakuti setengah mati oleh Ye Chen dan buru-buru mengangkat telepon. Menurut rekening sumbangan proyek harapan yang ditemukan Ye Chen, dia mentransfer semua uangnya ke rekening tersebut. Setelah semua transfer selesai, dia menyerahkan teleponnya kepada Ye Chen dan menangis, Tuan Ye, saya telah menyumbangkan semua uangnya dan saldo rekeningnya nol. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Petik 2. Setelah Ye Chen memastikan bahwa dia telah menyumbangkan semua uangnya, dia berkata dengan dingin, jangan lupakan. Anda baru saja berhutang kepada saya 100 juta karena bermain batu gunting kertas. Setelah menyumbang lebih dari 20 juta, Anda masih berhutang kepada saya lebih dari 70 juta. Petik 2. Helian menangis dan berkata, Tuan Ye, lebih dari 20 juta yuan sekarang adalah seluruh kekayaan bersih saya. Ye Chen mengangguk dan berkata, bukankah aku sudah mengatakan itu? Kirimkan semua buku rekening keluarga Anda ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara, 2.000 yuan sebulan, kapan itu akan cukup untuk hutang perjudian saya yang lebih dari 70 juta yuan? Aku akan melepaskanmu kapan saja. Petik 2. Helian pingsan dan berseru, Tuan Ye, 2.000 sebulan, hanya 24.000 setahun, Anda tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk melunasi hutang Anda sampai Anda mati. Petik 2. Ye Chen bertanya balik padanya, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana orang-orang yang dirusak dan berhutang banyak oleh Anda sekelompok penjahat membayar hutang mereka? Jika saya tahu hari ini, mengapa repot-repot? Petik 2. Setelah itu, Ye Chen bertanya kepada He Huaqian, katakan sejujurnya, siapa bibi kedua Anda, siapa anggota keluarga dekat Anda? Petik 2. He Huaqian buru-buru berkata, dia memiliki seorang suami, seorang putra, dan seorang putri. Putranya menikah setahun yang lalu. Keluarga menantu perempuan menjalankan kasino hitam di Jinling. Putrinya baru saja menikah bulan lalu, dan dia menemukan menantu laki-laki untuk melakukannya. Pinjaman kecil. Dia menghususkan diri dalam menyasar mahasiswa muda dan telah memaksa beberapa mahasiswa untuk melompat dari gedung. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan dingin, baiklah, lelaki tua itu melahirkan 2 anak. Yang satu menikah dengan putri pemilik kasino kulit hitam, dan yang lainnya menikah dengan bisnis pinjaman kecil keluarga Anda benar-benar sarang ular dan tikus. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya. Mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai. Isi dari WeChat adalah, ada seorang penipu di Jinling yang baru saja kembali dari Makau, bernama Helian. Tolong bantu saya memeriksa keluarganya, termasuk suaminya, anak laki-laki, menantu perempuan, anak perempuan dan menantu laki-lakinya, hukum. Bawa semuanya ke Thomson. Petik 2. Meskipun Jinling adalah kaisar bawah tanah, dia hanya ada di dunia bawah tanah jika dia diminta untuk langsung mengikat orang-orang ini. Dengan kemampuannya, orang bisa diikat, tapi urusan selanjutnya mungkin tidak bisa tertindas. Tapi Chen Zekai berbeda. Chen Zekai adalah juru bicara keluarga Ye di Jinling. Di Jinling, bahkan Tuan Song dari keluarga Song pun harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Oleh karena itu, Chen Zekai hampir tidak dapat melakukan apapun di Jinling. Setelah menerima instruksi Ye Chen, Chen Zekai tidak membuang waktu dan segera mengirim orang untuk menyelidiki dan mencari keluarga Helian. Helian menangis dengan sedihnya dan berlutut di tanah, bersujud kepada Ye Chen dan memohon pengampunan. Dahinya sudah berdarah karena ketukan dan dia tidak berani berhenti.
Tapi Ye Chen tidak memiliki simpati sedikit pun padanya. Dia telah menyebabkan begitu banyak orang bangkrut, pembalasan demi pembalasan. Inilah saatnya dia merasakan bagaimana rasanya bangkrut. Namun, kini dia hanya bisa merasakan perasaan bangkrut sekali, dan itu sudah sangat murah baginya. Bab 313. Sementara Helian menangis dengan sedihnya, Ye Chen meminta bawahannya untuk menyeret Qian Hongyan ke arahnya. Qian Hongyan sudah gemetar ketakutan saat ini, menatap Ye Chen, dan meratap dan berkata, "Ye Chen, saya bibi tertuamu, kamu tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, setelahnya semuanya, kamu milik keluarga Xiao kami, menantu. Ya atau tidak, luangkan saja aku kali ini, bagaimana menurutmu?" Petik 2, Ye Chen terkekeh dan berkata, "Jangan bicara padaku tentang hal tidak berguna ini. Pertama, beritahu aku, berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang?" Petik 2, hati Qian Hongyan menegang dan dia berseru, "Saya tidak punya uang. Saya benar-benar tidak punya uang." Petik 2, Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk mengaku. Anda harus memahaminya dengan baik, jika tidak, Helian adalah panutanmu." Petik 2, Qian Hongyan bergidik, dia ketakutan, tetapi juga tetap waspada, dan buru-buru berkata, "Aku. Ini semua milik keluarga kita." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, buka mobile banking Anda dan biarkan saya memeriksa saldonya." Petik 2, Qian Hongyan tiba-tiba panik dan berkata, Saya tidak punya mobile banking." Petik 2, "Ya," Ye Chen berkata dengan dingin, "jika saya mengetahui bahwa mobile banking terpasang di ponsel Anda, saya akan mematahkan kaki Anda." Petik 2, Qian Hongyan gemetar ketakutan dan buru-buru berkata, "Akan kutunjukkan padamu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan membuka mobile banking. Melihat keseimbangannya, Qian Hongyan tiba-tiba panik. "Ada lebih dari 10.000 di kartu ini. Ini adalah tabungan hidup saya dan suami, ditambah uang yang diberikan Xiao Weiwei kepada Xiao Yiqian sebagai kekasihnya. Awalnya itu bukan di tangannya sebelumnya, tapi di tangan suaminya Xiao Changqian. Namun, karena wanita tua itu mengejar uang tersebut, Xiao Changqian segera mentransfer semua uang tersebut atas namanya. Dia awalnya berencana menggunakan uang itu untuk membeli rumah. Tapi terakhir kali aku melihat rumah itu, aku bertemu Malan, dan diejek sampai mati oleh Malan. Jadi dia melepaskan ide untuk membeli rumah, dan berencana mencuri uang dan villa Malan terlebih dahulu, baru dia akan punya uang. Beli saja set lainnya. Namun, jika Ye Chen tahu bahwa dia memiliki 10.000 yuan, dia pasti tidak akan meninggalkan 1 sen pun untuk dirinya sendiri. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chen mengambil teleponnya, melihatnya dengan hati-hati, dan segera mengerutkan kening, "Bukankah kamu mengatakan hanya 10.000? Petik 2, Qian Hongyan menangis dan berkata, "Ye Chen, ini adalah tabungan keluarga kami berempat. Keluarga Xiao akan segera tamat, dan villa wanita tua itu akan segera diambil. Kami masih berharap dapat menggunakan uang itu untuk membeli rumah." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan menyedihkan, "Hai Long belum menikah, dan Wei Wei belum menikah. Ini adalah fondasi terakhir dari keluarga kami yang beranggotakan 4 orang ditambah wanita tua itu." Ye Chen mendengus dingin, "Apa hubungannya denganku? Jangan bilang aku belum memberimu jalan keluar. Jika kamu menyumbangkan 10.000 ini sekarang, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu tenggelam ke sungai nanti. Itu pilihanmu." Petik 2, Qian Hongyan menatap tajam, hatinya menegang, dan dia berkata dengan ketakutan, "Saya akan menyumbang. Saya menyumbang. Selamatkan hidupku, aku akan menyumbangkan semua uangnya." Petik 2, katakan, "Saya segera mentransfer semua deposit lebih dari 10.000 yuan ke Project Hope menggunakan ponsel saya." Ye Chen kemudian merasa puas dan berkata, "Oke, karena kamu sangat bijaksana, aku akan mengampuni hidupmu." Petik 2, Qian Hongyan benar-benar lega dan bertanya sambil menangis, "Ye Chen, bisakah kamu melepaskan aku?" Petik 2, "Biarkan kamu pergi." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baru saja berkata aku akan mengampuni nyawamu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, kamu boleh pergi." Petik 2, Qian Hongyan berkata dengan panik, "Saya menyumbangkan 10.000. Terus, Ye Chen berkata dengan dingin, "Kaulah yang menghasut apa yang terjadi hari ini.
Tidak ada alasan untuk membiarkan Heling dihukum olehmu sendirian, bukan? Petik 2. Ya, Helian berseru dengan marah, dialah pelaku sebenarnya. Petik 2. Ye Chen memandang Qian Hongyan dan berkata sambil tersenyum, rekan tanganmu mengatakan kamulah pelakunya. Kamu harus pergi dengan rekan lamamu untuk menggali batu bara di tambang batu bara hitam dan terus berkontribusi pada proyek harapan. Petik 2. Setelah berbicara, Ye Chen menunjuk wanita lain bernama Niu Guimin dan berkata, dan kalian bertiga. Mari kita bekerja sama di tambang batu bara hitam untuk menebus dosa-dosa kita. Petik 2. Niu Guimin sangat ketakutan hingga dia menangis keras. Sambil bersujud, dia berkata, saya dianiaya. Helian baru saja datang kepada saya untuk bermain mahjong dengan saya. Saya tidak menyakiti siapapun. Petik 2. Ye Chen berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Anda tahu maksud saya, jangan mengoceh. Saya akan mengampuni orang lain di buku registrasi rumah tangga Anda, jika tidak, Anda akan menjadi seperti Helian, dan seluruh keluarga akan berangkat menggali batu bara bersama. Petik 2. Ketika Niu Guimin mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar hebat. Meskipun dia sangat ketakutan, dia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen segera berkata kepadanya, bajingan kecil ini hari ini. Mereka semua, termasuk He Huaqiang, dikirim untuk bekerja di tambang batu bara hitam. Saya memberi mereka akomodasi dan makanan terburuk, dan memberi mereka gaji bulanan sebesar 2.000 yuan, sepanjang tahun. Petik 2. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, orang-orang ini bekerja keras dan secara sadar bekerja lembur. Berikan kenaikan gaji yang sesuai. Mereka yang tidak bekerja keras dan bekerja keras akan dipotong gajinya secara wajar. Lagi pula, kapan masing-masing dari mereka akan menyumbangkan 300.000 yuan ke proyek harapan melalui kerja keras, dan kapan mereka akan diizinkan pergi. Petik 2. 2.000 yuan sebulan sama dengan 24.000 yuan setahun, dan dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menghemat 300.000 yuan. Sekalipun 3.000 yuan sebulan, 36.000 yuan setahun, dibutuhkan lebih dari 8 atau 9 tahun untuk menghemat 300.000 yuan. Ye Chen merasa bahwa karena orang-orang ini juga merupakan bagian dari permainan judi ini, mereka secara alami akan menebus mereka yang dirusak oleh perjudian. Yang lebih penting lagi adalah penebusan bagi anak-anak yang putus sekolah dan mengalami segala macam penderitaan karena orang tuanya berjudi. Ini adalah hukuman terbaik bagi mereka untuk pergi ke tempat pembakaran batu bara hitam untuk menggali batu bara dan menyumbang. Setelah mendengar ini, dia langsung berkata, baik, Tuan Ye. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur bas dan menepikan mereka semua. Petik 2. Ye Chen berkata, geng gangster yang dikurung di dalam salah satu kakinya patah sebelum masuk ke dalam mobil, agar tidak membangkang dan mencoba melarikan diri dari tambang batu bara hitam. Petik 2. Segera berkata, Tuan Ye, jangan khawatir. Salah satu kaki mereka saya patahkan dulu, dan sesampainya di sana, mereka diikat dengan rantai besi saat bekerja, makan, ke toilet, bahkan tidur, dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Petik 2. Bagus. Ye Chen mengangguk puas. Qian Hongyan menangis dan berkata, Ye Chen, Anda tidak bisa membiarkan saya menggali batu bara selama sisa hidup saya. Saya masih memiliki suami dan anak yang harus diurus, dan ibu mertua yang harus dinafkahi. Ye Chen berkata dengan ringan, sederhana saja, Anda seperti orang-orang ini, kapan Anda akan menghemat 300.000 sumbangan melalui kerja keras? Kapan kebebasan akan dipulihkan? Petik 2. Qian Hongyan tiba-tiba pingsan dan menangis dengan keras, Ye Chen, kamu tidak bisa begitu kejam. Ye Chen, kamu harus tahu bahwa kita semua adalah satu keluarga. Petik 2. Ye Chen bertanya balik padanya, mengapa kamu begitu kejam ketika kamu selingkuh dari ibu mertuaku? Mengapa saat itu kamu tidak berpikir bahwa kita adalah sebuah keluarga? Petik 2. Itu adalah. Petik 2. Malan, yang selama ini diam, berteriak dengan marah, Qian Hongyan, kamu adalah wanita jalan yang tidak berperasaan, kamu bahkan menipuku, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kita adalah satu keluarga. Petik 2. Qian Hongyan berlutut di depannya, menangis dan memohon, kakak dan adik, semua kesalahan adalah kesalahan kakak iparmu, tapi bagaimanapun juga, aku tetap adik iparmu, tolong ampuni aku kali ini.
Petik 2. Malan menendangnya ke tanah dan mengumpat dengan marah, tidak cukup kamu menipu deposit saya yang lebih dari 2 juta yuan, kamu juga menipu rumahku. Tidak cukup kamu menipu rumahku, kamu juga menipu vilaku. Kamu ini dia akan memaksa keluarga kami berempat menemui jalan buntu. Apakah Anda masih memiliki sedikit hati nurani? Apakah Anda memiliki sedikit rasa kemanusiaan? Petik 2. Berbicara tentang ini, Malan tiba-tiba tersadar, menepuk pahanya, dan berteriak dengan sedih, "Ya Tuhan, uangku." Petik 2. Bab 314. Baru saja Malan begitu sibuk melihat orang-orang ini menangis dengan sedihnya hingga dia benar-benar lupa bahwa mereka telah memenangkan lebih dari 2 juta uang tunai darinya. Sekarang saya tiba-tiba teringat dan berkata kepada Ye Chen, biarkan mereka mengembalikan semua uang itu kepada saya. Mereka bahkan memenangkan saya lebih dari 2 juta. Petik 2. Alasan mengapa Ye Chen meminta mereka menyumbangkan semua uang mereka ke Project Hope adalah untuk menghukum mereka, dan untuk memberi pelajaran pada ibu mertuanya. Apakah kamu tidak serakah? Apakah Anda tidak kecanduan judi? Tidakkah menurut Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan bermain mahjong? Sekarang biarkan Anda kehilangan semua uang Anda, dan ingatan Anda juga akan bertambah. Kemudian, Ye Chen kemudian dengan munafik bertanya kepada mereka berdua, uang yang kamu menangkan dari ibu mertuaku, cepat diskusikan bagaimana cara mengembalikannya. Petik 2. Keduanya saling memandang, menangis dan berkata, semua uang kita masih bisa disumbangkan. Bahkan uang dari memenangkannya barusan telah disumbangkan. Ye Chen berbalik dan menatap ibu mertuanya, dan berkata tanpa daya, Bu, mereka tidak punya uang. Petik 2. Apa katamu? Malan tiba-tiba menjadi gila, bergegas dan menjambak rambut Qian Hongyan dengan satu tangan. Menjambak rambut Helian dengan satu tangan, dia memboyangkan lengannya kuat-kuat, bahkan menarik kepala mereka dan membenturkannya dengan keras. Dia memarahi dengan histeris, kalian berdua bajingan yang telah menderita ribuan pisau. Cepat berikan semua uangku, kembalikan kepadaku. Petik 2. Sebagian besar rambut kedua pria itu tercabut. Dia menjerit kesakitan, dan Qian Hongyan berteriak dengan sedih, kakak dan adik, kasihanilah aku, saudari, uangmu telah diberikan kepada Helian. Aku tidak memenangkan total ratusan ribu darimu, dan aku menyumbangkan semuanya itu. Petik 2. Malan melepaskan Qian Hongyan, merobek rambut Helian dengan kedua tangannya, lalu melepaskan tangannya untuk memukul dan menggali wajahnya terus-menerus, dan segera menggaruk wajahnya yang berlumuran darah. Nama keluarga He, jika kamu tidak mengembalikan uang itu kepadaku hari ini, aku harus mengupas lapisan kulit wajahmu. Aku merusak wajahmu. Petik 2. Helian sangat kesakitan sehingga dia tidak berani melawan, dia hanya bisa menangis dan memohon, saudari Malan, tolong selamatkan hidupku, saudari Malan. Aku benar-benar tidak punya uang. Aku akan menyumbangkan semua uangku, sesuai dengan instruksi menantu laki-lakimu. Ya, itu termasuk memenangkan uangmu. Bagaimana aku masih punya uang untuk diberikan padamu sekarang? Malan menjadi gila, membuka mulutnya dan mengutuk, saya tidak peduli. Anda membayar saya kembali. Kembalikan semua uangku. Petik 2. Sudut mulut Helian robek dan mengeluarkan darah dengan sangat cepat, menyebabkan dia menangis kesakitan. Malan sudah gila saat ini. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Semua uang di keluarganya ada di rekeningnya sendiri, tapi semuanya dirancang untuk ditipu oleh orang-orang ini. Sekarang saya baru saja mendapatkan rumah saya kembali, tidak ada yang lain. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih marah, menendang Helian ke tanah, dan menaiki tubuhnya, dia membungkuk ke kiri dan ke kanan dan bergerak tanpa henti. Helian menjerit dan meronta dengan keras. Pada saat ini, mereka mendengar suara tiba-tiba di saku mantel mereka, dan Malan serta Helian tercengang pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, Malan berteriak gila-gilaan, gelang. Gelangku, gelang giokku. Petik 2. Dia berteriak seperti orang gila dan merogoh saku Helian. Kemudian, dia mengeluarkan adu yang menyakitkan dan dengan cepat menarik tangannya, ujung jarinya sudah terpotong dan berdarah. Meski begitu, dia masih mengeluarkan sepotong kecil gelang. Giok rusak dari saku Helian. Malan melihat gelang yang rusak itu, duduk di tanah dan menangis. Gelang Wan, dia sebenarnya dibunuh sendiri. Perhiasan yang paling berharga dari Zamrud ini adalah gelangnya. Gelang yang terbuat dari bahan yang bagus bisa dijual dengan harga puluhan ribu,
Namun jika rusak hanya bisa dijadikan beberapa bagian muka cincin atau liontin kecil, yang tidak ada nilainya, dan mungkin tidak bisa menjualnya seharga 10.000. Malan pingsan. Hutang perjudian sebesar 2 juta tidak dapat dipulihkan. Gelang Wan putus sendiri, yang merupakan kerugian besar baginya. Dia segera menoleh untuk melihat ke arah Niu Guimin, dan mengumpat dengan histeris, "Kamu tidak menyumbang. Anda membayar saya kembali. Berikan aku semua uangmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Aku akan merobekmu hidup-hidup." Petik 2. Niu Guimin sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dan menangis, "Kakak. Saya orang miskin, dan saya hanya memiliki total simpanan lebih dari 60.000 yuan. Jika Anda menginginkannya, saya akan mentransfer semuanya kepada Anda." Petik 2. Malan maju dan menamparnya beberapa kali, dan berkata dengan marah, "Saya tidak percaya. Buka mobile banking Anda dan biarkan saya melihatnya." Petik 2. Niu Guimin menangis dan berkata, "Saya benar-benar tidak punya uang, saudari. Saya hanya mendapat lebih dari 2.000 yuan sebulan. Jika saya tidak punya uang, saya tidak akan datang ke sini untuk menyakiti orang dengan Helian, hama." Saat dia mengatakan itu, dia membuka mobile bankingnya, dan memang hanya ada 63.000 yuan di dalamnya. Malan hampir pingsan. "Untuk apa lebih dari 60.000 yuan cukup? Saya telah kehilangan lebih dari 6 juta. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen dan mengutuk dengan marah, "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kamu sampah," katamu. "Mengapa Anda membiarkan mereka menyumbangkan uangnya? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka memberiku uang?" Petik 2. Ye Chen mengerutkan kening. Dia berkata dengan tenang, "Bu, aku menyelamatkan hidupmu. Ini yang paling penting." Petik 2. "Saya ganggu." Malan melompat dengan marah, "Aku tidak ingin kamu menyelamatkan hidupku. Saya ingin Anda menghemat uang saya. Uang saya hilang, dan hidup saya tidak ada artinya. Kembalikan uangmu. Kembalikan kepadaku." Petik 2. Ye Chen menatapnya dengan dingin, terlalu malas untuk mengenalnya. Dia sengaja membuatnya kehilangan uang, hanya untuk memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia mungkin mendapat masalah lain kali. Tidak masalah jika dia mati sendiri. Dia takut dia akan membuat Xiao Churan sedih. Dia juga sangat tidak puas dengan penampilan Malan. Dia secara naluriah merasa dirugikan terhadap Ye Chen. Apa sih ibu mertua ini? Selamatkan nyawanya, kenapa dia masih bertingkah seperti ini? Memikirkan hal ini, dia membentak, "Saya memperingatkan Anda, jangan berpikir bahwa Anda adalah ibu mertua Tuan Ye. Anda bisa tidak menghormatinya. Jika terlalu banyak, saya akan mengirim Anda dan mereka ke tambang batu bara hitam." Petik 2. Malan terkejut, dan kesombongannya langsung menurun drastis. Dia berkata dengan suara rendah, "Apa urusan keluarga kami denganmu?" Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, "Tahukah kamu bahwa orang ini sangat bodoh? Sekarang Anda ditipu olehnya, dan Anda digunakan sebagai senjata olehnya. Suatu hari ketika Anda sadar kembali, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang membacoknya sampai mati." Petik 2. Karena marah, dia mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya. Terkutuk dengan marah, "Jika kamu berani memprovokasi hubunganku dengan Tuan Ye, aku akan membunuhmu." Petik 2. Malan benar-benar tidak berani sombong sekarang. Metode yang dia tahu, jika dia benar-benar memprovokasi dia, bagaimana dia bisa menanggungnya? Jadi dia hanya bisa mundur beberapa langkah. Sejujurnya tidak berani berbicara lagi. Saat ini, saya mendatangi Ye Chen, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan Ye, saya merasa bersalah padamu, beberapa kata, meskipun Anda marah dan ingin membunuh. Anda harus mengatakannya." Setelah berbicara, dia meninggikan suaranya sedikit dan berseru, "Mengapa kamu ingin menjadi menantu orang yang begitu cerdik jika kamu adalah orang yang cakap dan ajaib? Bahkan jika Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Nyonya Ye, tidak perlu meninggalkan ibu mertua seperti itu sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Terlebih lagi, dia tidak menghormati Anda dan dia seharusnya sudah dibunuh sejak lama." Bab 315. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Lupakan saja, ada beberapa hal yang harus kamu pelajari untuk menerimanya." Petik 2. Dia memandang Malan dengan kebencian, dan Malan ketakutan. Saat ini, Malan tidak berani menyebut uang lagi. "Saya hanya bisa merasa sedih dan tertekan untuk saat ini." Pada saat ini,
Beberapa mobil diparkir di halaman villa, dan Chen Zeke masuk bersama pria yang terikat erat itu. Teman-teman, semuanya penuh ketakutan, dan melihat Helian segera setelah mereka memasuki pintu. Pemuda itu tiba-tiba bertanya padanya, "Bu, apa yang terjadi?" Petik 2. Helian melihat suaminya, putra dan menantunya, putri dan menantunya. Mereka semua ditangkap dan menangis seperti hantu dan serigala. "Aku minta maaf untuk kalian, aku minta maaf untuk kalian, ini semua salahku, kalian harus menderita bersamaku." Pria yang berusia lebih dari 1 tahun itu bertanya dengan tergesa-gesa, "Istriku, apa yang sebenarnya terjadi?" Petik 2. Ye Chen memandangnya, dan berkata dengan dingin, "Istrimu selingkuh, tahukah kamu?" Petik 2. Aku tidak tahu," kata pria itu mengelak. Ye Chen melihat reaksinya dengan jelas dan mencibir, "Apakah kamu masih bersikap keras padaku? Istri Anda sudah puluhan tahun menjadi pengedar, aneh rasanya Anda tidak tahu orang seperti apa dia." Petik 2. Setelah itu, dia melihat satu persatu, dan kemudian bertanya, "Siapakah di antara kamu yang putra atau putri Helian?" Petik 2. Seorang remaja putra dan remaja putri mengangkat tangan dengan takut-takut, mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Ye Chen memandang mereka berdua, dan berkata sambil mencibir, "Saya mendengar bahwa Anda semua adalah siswa terbaik di universitas bergengsi. Tahukah Anda dari mana uang untuk pendidikan perguruan tinggi Anda berasal?" Petik 2. Keduanya saling melirik, tak satu pun dari mereka berani berbicara. Suami Helian mungkin menyadari ada yang tidak beres. Istrinya pasti ketahuan selingkuh, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan, berapa yang akan saya bayarkan kepada Anda?" "Oke." Petik 2. Helian menangis dan berkata, "Suamiku, keluarga kami telah menyumbangkan semua 20 juta tersebut, dan 2 juta yang saya menangkan hari ini juga telah disumbangkan." Petik 2. Menyumbangkannya. Suami Helian bertanya dengan heran, "Kepada siapa kamu menyumbangkannya?" Petik 2. Ye Chen berkata dengan dingin, "Sumbangkan ke Project Hawk." Petik 2. Setelah itu, dia menatap keluarga itu dan membentak, "Kalian para vampir yang berspesialisasi dalam menipu orang, telah menipu begitu banyak orang dan menghancurkan begitu banyak keluarga selama bertahun-tahun. Tetapi, Anda sendiri baik-baik saja, anak Anda 6 tahun, dan anak Anda semua sudah kuliah di universitas bergengsi dan menjadi orang sukses, bukankah Anda harus membayar kembali hutang ini?" Petik 2. Semua anggota keluarga Helian tampak ngeri. Ye Chen melanjutkan, "Hari ini, saya akan mengirim seluruh keluarga Anda ke tempat pembakaran batu bara hitam di Shanxi untuk bekerja sebagai kuli, dan menggunakan darah dan keringat Anda untuk menebus dosa-dosa Anda selama bertahun-tahun." Petik 2. Beberapa anak muda tiba-tiba pingsan. Seorang pria berteriak, "Saya bukan dari keluarga mereka, saya hanya menantu mereka." Ye Chen mengangguk, "Bahkan menantu laki-lakiku pun tidak. Saya mendengar bahwa Anda melakukan pinjaman kecil. Katakan padaku, berapa banyak anak muda yang telah kamu sakiti?" Petik 2. "Saya," Ye Chen mendengus dingin, "mulai sekarang, jika saya mendengar Anda mengatakan satu omong kosong lagi, Anda tidak perlu pergi ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara. Aku akan menggali lubang dan menguburmu, dan setelah 10 juta tahun, aku akan mengubahmu menjadi batu bara." Petik 2. Wanita muda tampan lainnya menangis dan berkata, "Saya hanyalah menantu perempuan mereka. Aku tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan." Petik 2. Ye Chen bertanya balik, "Saya mendengar bahwa keluarga Anda menjalankan kasino hitam." Petik 2. Wanita itu langsung menjadi pucat, dan berseru, Saya tidak pernah terlibat dalam operasi kasino, saya hanya melakukan pekerjaan keuangan." "Pekerjaan keuangan," Ye Chen berkata dengan enteng, "pekerjaan keuangan juga merupakan kaki tangan, tidak perlu dibersihkan, ikuti dengan jujur untuk menebus dosa-dosamu, keluargamu." "Dasar sampah." Petik 2. Chen Zeke berkata saat ini, "Tuan Ye, saya kenal wanita ini. Nama ayahnya adalah Zhang Laoxi, yang menjalankan kasino ilegal di daerah sekitarnya. Apakah Anda ingin saya mengambil semuanya?" Petik 2. Ye Chen berkata, "Lihatlah dan cari tahu hal keterlaluan apa yang telah kamu lakukan. Jika kejahatannya tidak bisa diampuni, bunuh dia secara langsung." Petik 2. Wanita itu tiba-tiba terjatuh ke tanah karena ketakutan. Setelah itu, 3 minibus Toyota Coaster melaju menuju Thomson Yipin, dan belasan gangster, termasuk He Huaqian, dihancurkan satu persatu dan bersiap untuk dikirim ke mobil.
Ye Chen berkata kepada Malan saat ini, Bu, ayo pergi. Petik 2. Ekspresi Malan sangat jelek, dia menarik Ye Chen ke samping, dan berkata dengan suara rendah, mereka mengambil video semacam itu untukku, kamu harus membantuku menemukannya. Petik 2. Video seperti itu. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Petik 2. Malan berkata dengan cemas, video semacam itu. Mereka meminta saya melepas semua pakaian saya dan memfilmkannya. Anda harus menemukan videonya dan menghapusnya. Kalau tidak, jika videonya bocor keluar, saya tidak akan hidup. Petik 2. Ye Chen tertegun sejenak. Tak disangka, perlakuan seperti itu pun dinikmati oleh ibu mertuanya. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia menarik He Huaqian dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu merekam videonya? Petik 2. He Huaqian sangat ketakutan sehingga dia berteriak, Guru, saya bingung untuk beberapa saat. Ye Chen berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong. Ngomong-ngomong, di mana videonya? Petik 2. Di ponselku. Petik 2. Apakah sudah dikirim? Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Petik 2. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Malan. Berkata, Bu, temukan sendiri videonya dan hapus. Petik 2. Malan buru-buru mengambil teleponnya, menemukan videonya dari album foto, dan menghapusnya sepenuhnya. Belakangan, saya merasa tidak aman, jadi saya langsung menghancurkan ponselnya hingga berkeping-keping. Belakangan, Malan berkata dengan getir, saya harus menunggu sampai mereka semua masuk ke dalam mobil sebelum saya pergi. Petik 2. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, oke, aku akan menyuruh mereka bergegas. Hari sudah mulai gelap dan aku harus pulang untuk memasak untuk Curan. Petik 2. Melihat semua orang diantar ke dalam 3 minibus, Malan akhirnya menghilangkan kebenciannya dan melemparkan kunci mobil ke Ye Chen dan berkata, kamu mengemudi. Petik 2. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Chen Zekai, masuk ke BMW ayah mertuanya, lalu pergi dari Thomson Yipin. Begitu mobil keluar dari Thomson Yipin, Malan mulai menangis dan berkata, saya benar-benar tidak beruntung hari ini. Saya kehilangan 2 juta, dan hanya perlu mendapatkan kembali 60.000. Ada juga gelang zamrud di dalamnya. Semakin Malan memikirkannya, dia menjadi semakin tertekan dan tidak nyaman. Sambil menangis, dia menatap Ye Chen dan mengutuk dengan marah, ini semua salahmu, kamu pecundang. Anda bilang Anda sangat menganggur sehingga mengapa Anda meminta mereka menyumbangkan uang untuk Project Hope? Mengapa tidak membiarkan mereka membayar saya semua uangnya? Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, Bu, jika kamu mengambil uang mereka, setelah mereka menghilang, dan polisi mengetahui bahwa mereka telah memberikan semua uang itu kepadamu sebelum mereka menghilang, kamu tidak akan dapat membersihkannya bahkan jika kamu melompat ke Sungai Kuning. Saat itu, ayah dan cu tapi aku khawatir kalian semua tahu. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung ketakutan dan berkata, kamu tidak boleh memberitahu ayahmu dan Curan tentang hal ini. Apakah kamu mendengarku? Bersambung.